Halo guys, welcome back to my channel Asep IT yang selalu berbagi tentang dunia teknologi informasi, baik di dunia jaringan, dunia pemrograman, dan dunia Internet of Things, yang penting di lingkungannya dunia teknologi informasi. Oke guys, di kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara unbind access point RUIGI ya, yang dimana unbind ini yaitu proses melepaskan bonding si alat ini, karena sebelumnya si alat ini ngebondingnya ke akun email orang lain gitu. Nah, kita mau ambil alih karena kita butuh untuk remote manajemennya, yaitu cloud RUIGI ya gitu. Jadi kita kalau misalnya menggunakan cloud RUIGI itu kita dipermudah jika kita mau mengganti SSID atau mengganti password WiFi-nya gitu. Nah, kita dipermudah nih guys ya dengan adanya cloud RUIGI. Makanya kita akan unbind karena ya mungkin ada something lah. Jadi intinya orang yang punya akunnya ini tidak memberikan cloud RUIGI-nya, itu ada something lah. Kita nggak perlu perjelas lah apa. Oke guys, jadi pertama-tama kita harus lakukan reset dulu nih guys ya alatnya ya. Kita dari reset dulu. Oke, saya udah siapkan power PW-nya ini guys ya. Jadi ini udah ada power PW-nya gitu ya. Kita nyalakan dulu nih guys sebentar sampai modenya jadi mode. Nah, ini indikatornya, di sini ada indikator hijau, ini booting, sampai nanti indikator normalnya itu warna biru gitu ya guys ya. Oke, saya di sini menggunakan PW eksternal ya nih ya. Jadi maksudnya bukan PW switch gitu, tapi ini saya menggunakan PW eksternal gitu ya guys ya. Ini ya, ini beli terpisah ya, beli terpisah. Ya guys, RUIGI-nya udah normal nih bootnya ya. Oke, kita akan lakukan reset, yang dimana resetnya ada sebuah port di sini dan tulisannya reset. Nah, ini kita pakai sebuah pin ya. Ini pin buat reset. Terserah sih, kalau nggak ada kalian bisa pakai apapun itu. Yang penting dia masuk ke dalam port resetnya. Oke, kita coba ini ya, tekan selama 5 detik gitu ya. Oke, kita tekan 1, 2, 3, 4, 5, lalu lebih dari 5 detik gak masalah. Habis itu kita lepas ya, kita lepas. Nah, ini nggak usah kalian cabut ya, jadi tunggu prosesnya, nanti dia akan memberikan indikator yang berbeda nih guys ya. Kita tunggu gitu ya. Nah, ini guys ya, jadi ini ada lampu mati, lalu dia ngebut ke hijau lagi gitu ya. Nanti dia ada lampu indikator yang nggak biasa, warnanya oranye, habis itu ke biru, berarti tandanya itu kita mereset alatnya berhasil gitu ya guys ya. Nah, kalau ini lagi booting nih guys ya. Oke, sambil menunggu sebentar. Oke guys, jadi sambil menunggu untuk kita siapkan juga ini. Kita siapkan nih dari PW, kita langsungkan dulu ke laptop ya, supaya kita bisa lakukan proses ping ya. Oke, ini masih proses booting ya guys ya. Jadi kita sambil menunggu, kita lakukan proses pingnya. Nah, proses pingnya ini pingnya ke alatnya ya guys ya. Di sini alatnya default bawaan pabriknya 110.1 ya. Jadi nah ini udah ini warna merah ya. Tadi kan hijau, merah, kalau nggak salah oranye, lalu nanti biru gitu ya. Oke, kita lakukan ping dulu. Nah, ini pastikan si ethernetnya nyolok ya. Bentar, saya rekam dulu. Nah, ini udah warna oranye ya guys ya. Berarti harusnya ini berhasil nih guys. Kita reset alat perangkatnya, ini berhasil ya. Berarti harusnya berhasil. Nah, kita sekarang lakukan ping ya, untuk memastikan apakah berhasil atau enggak. Setelah lakukan ping berhasil,
baru kita nanti lakukan unbind lewat Cloud3g gitu. Jadi tahapannya di sini dulu ya, kita reset gitu, baru kita lakukan unbind. Ya, kita akan melakukan yang namanya setting atau ping dan setting perangkatnya ya, berhasil apa enggak gitu ya. Sorry ini. Nah, ini kita. Nah, sebelum kita melakukan ping, kita pastikan dulu si laptop kita ini udah satu kelas belum itu sama si perangkat 3G ini. Nah, kita ini menggunakan Ether 5, kita klik kanan, properties, kita cek gitu ya. Sekarang nih IP-nya berapa? Oke. Nah, ini masih Optane ya. Kita gunakan IP-nya yang satu kelas 192.168.110.2 karena si alat itu 110.1. Oke. Nah, ini kan udah kita berikan IP, kita tes ping ya guys ya. Ping ke alatnya, ping 192.168.110.1. Oke guys, replay ya. Jadi kita melakukan reset perangkat ini sudah berhasil gitu ya, bahwa perangkatnya ya berhasil kita reset. Selanjutnya kita setting guys ya. Nah, cara setting pertama kali kita pastikan dulu si perangkatnya bisa diakses nggak lewat browser ya. 110.1. Oke, bisa. Nah, di sini username-nya admin, password-nya admin. Oke, jadi ini karena masih bawaan reset, bawaan defaultnya username-nya admin, password-nya admin gitu ya. Oke, nanti kita untuk update password nanti aja ya guys ya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ya. Karena ini perangkat udah berhasil nih kita reset. Selanjutnya kita unbind ya. Kita lihat di sini ada serial number ya guys ya. Serial number ini kita catat, lalu kita nanti proses unbind di Cloud3g ya. Jadi di sini di perangkat ini ada serial numbernya ya guys. Oke. Oke, di sini serial numbernya saya lihat dulu ya guys ya. G1KH. Oke, ini serial numbernya. Selanjutnya kita gunakan wifi dulu ya guys ya, karena kita akan mengunbind dulu. Jadi kita aksesnya ke Cloud3g. Nah, kita aktifkan dulu wifi-nya. Kita disable dulu Ethernet-nya. Aktifkan wifi. Biar biar kita bisa login ke Cloud3g untuk mengunbind. Karena proses unbind ini kita harus masuk ke menu Cloud3g-nya ya. Nah, kita akses saja Cloud3g. Nah, oke, kita login. Masukkan username kalian ya di sini. Nah, kita udah ada udah login gitu ya guys ya. Udah login ke sini, udah login ke dalam Cloud3g. Ini ada unbind device ya guys. Jadi ini unbind ini dia menunya ternyata buat melepas keterikatan device. Nah, tapi unbind ini harus di-verify juga nanti di device-nya. Jadi kita cukup memasukkan enter SN ini, maksudnya serial number dari si alatnya. Nah, habis itu get URL. Oke. Di sini dia ada random URL. Nah, gitu kan. Kita copy aja ya. Oke, nggak apa-apa lah, kita copy. Ya. Lalu di sini kita hapus ini URL yang akan kita daftarkan nanti ke perangkat nih guys ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya kita pindahin lagi ya ke LAN lagi, wifi-nya kita offin lagi biar dia fokus ke device kita ya. Wifi-nya kita offin, kita disconnect gitu ya. Kita akses lagi nih si local region-nya gitu ya, seperti ini kan. Nah, ini ada sistem mode-nya guys ya.
system mode. Nah, kita pilih yang MACC ya. Pilih MACC. Ini karena baru reset nih guys ya. Nah, dia akan restart ya. Dia akan restart si alatnya karena dia merubah mode yang tadinya mode fit AP mode. Di situ kan ada 3 ya, ada fit, ada FAT, ada MACC. Itu masing-masing ada skenario-nya ya. Nah, kita karena butuh fitur cloud, nah kita menggunakan MACC gitu ya. MACC itu kalau nggak salah ya Mac cloud lah gitu. Jadi dia sebenarnya ya Mac address tapi di cloud gitu, biar mempermudah ketika maintenance. Ketika butuh remote kayak ganti password kayak gitu kan kita nggak usah ke lokasi. Kalau bayangannya kan kalau misalkan jauh ya gitu ya, kita ya cukup remote saja, login ke cloudnya. Nah, proses ini lagi restart. Nanti prosesnya ketika normal itu warna indikator lampunya itu warnanya biru ya guys ya. Jadi ini belum normal nih gitu ya, karena kita merubah dari fit AP mode ke MACC cloud gitu ya, MACC gitu ya. Nah, kita harus merubah skenario-nya ya guys. Jadi secara default dia harus nerima IP address yang Optane gitu. Nah, di sini saya udah menyiapkan nih guys ya, RB nih, yang dimana RB ini sudah saya setting di HCP servernya. Nextnya kita gunakan skenario seperti ini ya guys ya. Jadi dari si Luigi, ini kita masukkan nih guys ke port port yang ada di HCP-nya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini internet, ini nanti ke laptop nih, sebentar ya guys. Ini nanti ke laptop ya. Yang ketiga ini ke Luigi. Jadi nanti kita bisa ngelihat dia dapat IP-nya berapa gitu ya guys. Oke, kita colokkan ke laptop. Nah, ini kan udah dia lagi proses masih booting nih seperti ini. Mungkin dia lagi konfigurasi mungkin di HCP kliennya gitu. Oke, laptop kita setting menjadi DHCP ya guys ya. Karena ini dia sekarang dari RB nih laptopnya, ini langsung ke router board mikrotik gitu ya. Tadi kan kita settingnya IP 110 kan. Nah, kita obtainin aja guys, biar kita bisa mengakses si perangkatnya gitu ya. Nah, ini harusnya bisa nih guys ya, harusnya udah bisa. Sebentar. Oke, ini udah bisa kan? Kita buka Winbox-nya ya guys. Oke, Winbox di sini ada. Nah, kita buka si RB-nya. Kita melihat nih si Luigi ini dapat IP-nya berapa ya guys, gitu kan? Kita buka nih si RB-nya ini, IP-nya ini, MAC-nya, usernya ini, set-nya. Salah. Oh, kalau nggak salah masih default. Oke, nextnya kita masuk ke IP di HCP server ke Lysis ya. Di sini dia dapat IP-nya berapa? Luigi belum ya, belum dapat. Itu ya. Luigi ini belum dapat IP karena mungkin tadi lagi mode restart, tapi si si perangkatnya itu belum terima IP gitu. Nah, kita bisa gunakan ya colok cabut mungkin ya. Karena di HCP Lysis ini belum terdetek ya, kita cabut dulu baru colok lagi sampai muncul di di mikrotiknya ini ada IP baru ya guys ya. Jadi di sini harusnya ada IP baru nih guys gitu ya, IP Luigi-nya, karena kita tadi udah merubah jadi MACC mode gitu, bukan reset. Tinggal nextnya kita cek nih, kita udah unbind kan ya si access point Luigi-nya. Nah, di sini ada nih guys ya, di RB ini ada IP-nya 62252. Jadi kita bisa akses nih guys ya, bisa akses. Oke, ini belum nyambung ya, kita cek dulu. Oh, komputernya belum nyambung nih guys. Ini
Jadi laptop saya ini langsung ke RB ya guys ya. Jadi langsung ke RB, lalu kita cek, oh di sini masih IP-nya masih statik, kita bikin Opten biar dia dapat internet. Oke, kita cek dulu ya internetnya apakah bisa ya guys ya. Tinggal si IP-nya nih ya, kita cek lagi di Winbox-nya ya, bener nggak? 252 ya. Oh sorry, 62252 bukan 61 ya. Bener ya, muncul ya di sini halaman Ruiji-nya muncul. Nextnya kita coba setting menjadi ke bin URL yang tadi kita copy dari cloud ya. Sini masih default username passwordnya. Jadi sebetulnya secara config ini ada dua ya, ada lewat terminal, ini ada lewat GUI juga gitu ya, tapi rata-ratanya kita lewat terminal. Jadi di sistem ini ada web CLI, walaupun sebenarnya bisa pakai telnet gitu ya, kita pakai web CLI aja ya, yang lebih gampang. Nah misalkan kita kalau dari fungsinya sih pertama kita ketik config gitu ya, conv, lalu kita ketik cwmp gitu ya. Nah maksudnya kita mau mengganti URL yang tadi sebelumnya itu ke binding ke orang lain, kita ganti ke bin yang baru gitu ya. Nah kita show this dulu ya, show this. Oke, show this di sini ada nih akses URL-nya ya, ini ya. Nah ini akan kita rubah nih guys ya, jadi ke URL yang didapat dari cloud ya tadi ya, cloud Ruiji ya, yang kita generate nih ini ya, gitu ya. Oke, kita rubah ya, kita rubah ACS URL spasi send, coba ya guys. Nah terus habis itu di end, terus di write. Nah ini dia akan mengkonfigurasi bindingnya ke yang baru. Nah kita cek di cloud gitu ya. Nah di cloud sih sudah bisa kita tambahkan nih guys ya. Udah kita tambahkan di device. Harusnya unbindingnya udah selesai gitu. Nah kita bisa tambahkan di cloudnya, kita tambahkan device AP. Oke, kita add device nih guys. Ini ada 3 nih ya. Nah ini kita masukkan ya, masukkan passwordnya. Ini kebetulan projectnya saya password gitu. Nah ini serial number kita masukkan ya, serial number dari si perangkatnya gitu ya. Cek dulu ini serial numbernya. Serial number adanya di belakang perangkat ya guys ya, di sini. Jangan lupa ya, di sini ada 83. Nah ini udah saya copy. Nah ini kita kasih nama AP03 finish. Nah ini ada the device is bound with, jadi berarti belum berhasil ya bondingnya ya. Kita akan coba ya, kita akan coba kita akan coba tambahkan device-nya ke cloud Ruiji ya gitu ya. Kita tambah add. Nah ini masukkan projectnya, ini masuk projectnya saya, next gitu ya. Nah ini kan serial number ya, ini serial number dari device-nya. Nah harusnya kalau emang si device-nya ini berhasil kita unbind, itu harusnya ketika klik finish itu harusnya sukses ya guys. Nah device has been sukses ya. Jadi kita udah berhasil nih guys, berhasil nge-unbind dan kita berhasil mendaftarkan, dan di sini ada statusnya syncing gitu ya. Syncing ini dalam artian konfigurasi yang ada di cloud itu maka otomatis akan nge-sync ke device gitu ya, nge-sync ke device ini gitu. Nanti kayak konfigurasi kayak
nama wireless gitu ya, terus konfigurasi lain, maka akan otomatis nge-sync ke sini gitu ya. Nah, di sini ada yang synced gitu ya statusnya, ini dalam artian udah sync gitu ya, bahwa si settingannya itu udah sync gitu ya. Oke, kita tunggu processingnya sekitar 5-10 menitan harusnya ya guys. Ya, ini status terakhir ya. Di sini statusnya synced gitu, yang artian konfigurasi yang ada di cloud itu udah sync gitu. Contohnya di sini kita bisa lihat ya dari nama wirelessnya nih guys ya. Nama wirelessnya ini jadinya marketing gallery gitu. Harusnya tuh kalau secara default tuh bukan itu settingannya. Nah, ini tuh bawaan dari si cloud gitu ya. Jadi makanya kita tuh bisa melakukan setting juga di cloud ini ternyata ya gitu ya. Tapi ini karena kita ini untuk in case kita mengunbin ya, kita cukup mengunbin aja. Saya nggak bakalan melebarkan videonya ya, oke? Demikianlah untuk tutorial cara mengunbin Ruigi ya, gitu ya. Jika ada nanti yang kurang paham, boleh kalian silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya guys ya, oke? Kalian juga bisa hubungi saya ya nanti di nomor tertera di bawah. Gitu ya, kalau kalian mau konsultasi gitu ya. Oke, demikianlah tutorialnya cara unbin access point Ruigi ya. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.